Halo, selamat datang kembali di channel Nikmat Hidayat. Hari ini kita tidak akan sekedar membahas tentang motor aja nih. Kita akan melakukan sesuatu yang lebih dalam dan lebih tajam. Kita akan membedah Honda. Bukan dari iklannya, bukan dari brosurnya, bukan dari kata salesnya, tapi dari fakta di balik mesinnya. Karena kalau kita gali lebih dalam, sedalam penggalian sumur minyak, ada satu pola yang sangat mencolok. Honda itu seperti punya satu mesin, lalu mesin itu dipaksa kerja rodi di banyak motor. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Check it out. Kita mulai dari kelas Matic entry levelnya Honda. Mesin 110 cc yang diperas sampai kering. Di Indonesia, kelas motor paling ramai adalah Matic entry level, motor yang murah untuk harian, motor seluruh rakyat. Dan di kelas ini ada satu mesin yang menjadi tulang punggung Honda, yakni mesin 110 cc ISP. Mesin ini dipakai di motor Beat, Beat Street, Scoopy, Genio. Semuanya menggunakan basis mesin yang sama. Padahal mesin ini sudah dipakai lebih dari 10 tahun. 10 tahun itu waktu yang lama loh. Jadi spesifikasi yang digunakan juga kurang lebih sama, 110 cc, SOHC, pendingin udara, PGM FI. Tenaganya sekitar 8,8 HP dengan torsi sekitar 9,3 Nm. Dan yang paling penting, murah. Ini merupakan strategi Honda. Honda tidak membuat mesin baru untuk Beat, Scoopy, Genio, Beat Street. Mereka hanya mengganti bodinya saja. Bahasa kasarnya mah, ini bukan inovasi, ini recycle mesin. Faktanya, kenapa mesin ini masih terus dipakai? Ya karena produksinya sudah sangat murah. Nggak perlu lagi untuk riset mesin di lapangan. Jadi ya untungnya luar biasa. Cuan. Keuntungan buat pabrikan, efek samping bagi pembeli. Karena motor terasa mirip, tarikannya mirip, suaranya mirip, responnya mirip, karena memang ya menggunakan basis mesin yang sama. Kelas Matic 160 cc, mesin modern yang dipakai ramai-ramai. Sekarang kita akan naik kelas menengah. Disinilah kita bertemu mesin yang sangat penting, yaitu mesin 160 ISI Plus 4 valve. Motor yang menggunakan mesin ini ada Vario 160, PCX 160, EDV 160, dan Stylo 160. 4 motor, 4 segmen, 1 mesin. Fakta teknisnya, tenaganya sekitar 15,4 HP, torsinya sekitar 14,7 Nm, dengan pendingin radiator. 4 valve alias 4 katup. Ini menjadi basis mesin yang luar biasa. Apakah mesin ini bagus? Udah pasti. Ini mesin yang bagus, halus, bertenaga, efisien, tapi tetap satu mesin. Lalu di kelas Matic menengah, mereka punya mesin 160 cc single cylinder 4 klep ESP Plus berpendingin cairan. Ini adalah mesinnya revolusioner karena untuk pertama kalinya mereka pakai mesin 4 klep di Matic menengah ke bawah mereka. Mesin ini juga sengaja diciptakan karena terpaksa untuk mengimbangi mesin 155 cc Yamaha yang sudah lama pakai 4 klep plus VVA. Motor-motor yang pakai mesin ini antara lain Vario 160, PCX 160, EDV 160, dan Stylo 160. Lanjut ke kelas motor bebek 125 cc, mesin tua yang tidak mau pensiun. Sekarang kita masuk ke kelas bebek. Disinilah kita menemukan salah satu mesin paling awet di dunia, mesin 125 cc horizontal, digunakan di Supra X125, Super Cup, dan lain sebagainya. Yang secara desain mesin ini adalah evolusi dari mesin lama Honda. Sangat lama sekali mesinnya. Fakta umur mesin ini, konsepnya sudah ada sejak tahun 90-an dan sampai sekarang masih hidup. Kenapa nggak diganti? Ya karena masih laku, masih awet, masih murah. Itu kata klaim mereka ya. Tapi kalau bahasa jujurnya, ini bukan teknologi baru. Ini teknologi yang sudah tua tapi masih diperas. Motor bebek yang terkenal bandel, irit, awet katanya. Tapi kalau teknologinya juga nggak berubah, ya sama aja bohong.
Kita punya mesin 110cc yang saat ini hanya dipakai di Revo X aja, dan punya mesin 125cc Legend single silinder berpendingin udara yang dipakai di Super X125. Nah, mesin 125cc selonjoran lainnya mereka masih punya satu lagi yang sepertinya punya basis yang sama dengan milik Super X125, hanya secara racikan bore stroke-nya dibuat berbeda. Mesin ini dipakai di motor-motor CPU mereka, antara lain Honda Monkey 125, Super Cup 125, Honda ST 125 Dax, dan CT 125. Lanjut ke kelas 150cc SHC motor kopling. Mesin pekerja keras tanpa gaya. Sekarang kita masuk ke kelas 150cc. Disinilah kita menemukan mesin yang sering dipakai untuk motor kerja, instansi, operasional. Mesinnya 150cc SHC dipakai di motor Verza dan CRF 150L. Dan dipakai juga di motor Mega Pro generasi lama. Fokus mesin ini bukan pada performa, bukan pada gaya, tapi ketahanan. Fakta di lapangan, motor dengan mesin ini sering dipakai untuk ojol, kurir, dan pegawai perusahaan. Karena mesinnya tahan banting, tapi ada kekurangannya nih. Performanya biasa aja, teknologinya tidak istimewa, desainnya sederhana. Kalau bahasa jujurnya, ini mesin pekerja, bukan mesin untuk gaya. Mesin ini dikenal tangguh, irit bahan bakar, dan sangat mudah dalam perawatan. Kelemahan utama dari mesin ini adalah getarannya yang cukup tinggi saat di RPM tinggi, dan tentu saja nggak bisa ngebut mesin DOHC. Mesin ini dipakai di Mega Pro FI, Verza Lawas, CB 150 Verza, dan CRF 150. Dan terakhir ada di kelas motor sport 150cc DOHC milik Honda. Sekarang kita masuk ke kelas sport. Disinilah strategi Honda terlihat jelas. Mesin 150cc DOHC dipakai di CBR 150R, CBE 150R Street Fighter, Sonic 150R, dan di Supra GTR 150. Tenaga sekitar 16-17 HP, torsinya sekitar 14 Nm dengan pendingin radiator. Apakah ini mesin yang buruk? Tidak juga, ini mesin yang bagus, tapi tetap dipakai berulang. Fakta industrinya mengembangkan mesin sport itu mahal, jadi pabrikan biasanya menggunakan satu mesin untuk beberapa model, dan Honda melakukan hal itu secara konsisten. Kalau diibaratkan, ini seperti punya satu baju olahraga, dipakai gym, main bola, main basket, dan kondangan, semuanya bajunya sama. Mesin ini sangat populer karena pakai DOHC, namun lebih populer lagi karena punya julukan DOHC Hello Kitty. Karena meski DOHC, namun pakai karakter Near Square yang kurang maksimal jika dibandingkan Overboard. Selain DOHC Hello Kitty, mesin ini juga punya julukan lain, yakni Klotok-Klotok. Motor yang pakai mesin ini antara lain Sonic 150R, Supra GTR 150, CBR 150R, CB 150R, dan ada CB 150X. Kenapa Honda melakukan hal ini? Yang pertama, karena pasar Indonesia itu sangat sensitif, apalagi perihal harga. Mayoritas pembeli motor itu nggak peduli teknologi, yang mereka pedulikan itu irit, awet, servisnya murah. Dan strategi satu mesin menjawab semua itu. Yang kedua, skala produksi besar. Semakin banyak mesin yang dipakai, semakin murah biaya produksinya. Ini disebut dengan economies of scale, dan Honda adalah ahlinya. Yang ketiga, resiko bisnis sangat kecil. Membuat mesin baru itu mahal dan beresiko. Kalau gagal, kerugiannya besar. Dengan mesin lama, resikonya hampir nol. Dan yang terakhir, konsistensi brand. Honda ingin dikenal sebagai motor yang tidak rewel. Bukan motor yang paling cepat, bukan motor yang paling canggih, tapi motor yang paling bisa diandalkan. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, yang bukan sekedar promosi atau sekedar pujian, tapi membongkar fakta di balik mesin, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena di channel Nikmar Hidayat, kita tidak hanya membahas motor, kita membedah logikanya. Tetap gas, tapi jangan lupa direm.